Pemirsa, dua kereta api bertabrakan, yaitu kereta api Turangga jurusan Surabaya-Bandung dengan KA Komuter Lain jurusan Padalarang Cicalengka pada pukul 6 pagi tadi. Belum diketahui hingga saat ini penyebab tabrakan dua kereta ini. Pihak PT KAI sempat mengatakan bahwa penyebab kecelakaan nanti baru bisa diketahui setelah adanya proses investigasi. Tabrakan ini pemirsa dari visual yang bisa Anda saksikan menyebabkan beberapa gerbong keluar dari rel kereta. Selain itu juga terlihat gerbong kereta yang hancur dan gerbong yang melintas di mana sebagian badannya ini masuk ke area persawahan warga. Tabrakan KA Turangga versus Komuter Lain Bandung Raya ini terjadi pada pagi ini pukul 6:03 waktu Indonesia Barat. Lokasi terjadinya kecelakaan di Kabupaten Bandung pemirsa dengan tujuan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung dan KA Komuter Lain Padalarang Cicalengka. Ada jumlah penumpang KA Turangga ini sebanyak 287 penumpang terdata dan juga penumpang Komuter Lain Bandung Raya ini ada 191 penumpang. Pemirsa, kita akan menuju langsung ke TKP di Cicalengka di mana sudah ada rekan kami Ilham yang akan mengabarkan kondisi terkini proses evakuasi saat ini. Ilham, selamat siang, bisa mendengar kami? Ya, selamat siang Ana. Ilham, proses evakuasi apakah saat ini masih dilakukan? Karena tadi informasi yang kami dapatkan bahwa penarikan gerbong ini akan dilakukan. Ya, betul sekali. Saat ini saya sedang berlokasi di belakang gerbong KA Turangga, persisnya di arah sebelah barat. Saat ini petugas dari KNKT dan Basarnas maupun petugas kepolisian sedang melakukan evakuasi gerbong. Lantaran untuk evakuasi kali ini petugas kesulitan karena memang gerbong belakang dan gerbong satu dari belakang terlihat anjlok. Oke. Tadi Anda katakan bahwa kesulitan yang saat ini mungkin menjadi kendala begitu adalah gerbong yang anjlok. Lantas untuk proses evakuasi dari satu korban yang informasinya masih terjepit saat ini bagaimana? Betul sekali. Informasi yang saya dapatkan baru-baru saja evakuasi korban dari petugas sendiri masih terbilang sulit. Misalnya karena posisi korban tersebut terjepit antara gerbong lokomotif KA Turangga dan gerbong KA lokal Bandung. Oke, Ilham, bisa digambarkan proses yang saat ini sedang dilakukan di sana? Proses kali ini yang dilakukan oleh petugas sementara lebih kepada mengembalikan posisi semula antara gerbong rel kereta api karena memang posisi pasca kecelakaan antara KA Turangga dan KA Bandung Raya, gerbong belakang dari nomor 1 maupun nomor 2 terlihat anjlok. Oke, untuk proses evakuasi, Ilham, untuk proses evakuasi ini apa memang tidak memerlukan bantuan alat berat? Karena kami dari layar yang Anda berikan tidak melihatnya, atau seperti apa sebenarnya? Bisa diulang kembali Anda? Apakah proses evakuasi kali ini tidak memerlukan alat berat karena kami tidak melihat ada satupun alat berat di sana, Ilham? Untuk alat berat sendiri, 2 alat berat dari pihak kereta api sudah didatangkan dilakukan menggunakan kereta lokomotif bawaan kereta api. Dan satu lagi kendaraan alat berat yang dibawakan oleh pihak pemerintah Bandung sudah datang baru saja pukul 11 tadi. Jadi total alat berat yang digunakan untuk evakuasi kereta ini jumlahnya ada 2. Oke, baik. Ilham, untuk kendala tadi yang dikatakan sempat kami wawancara tim SAR gabungan yang bekerja di sana mengatakan bahwa ada kendala area kerja yang sempit, kemudian peralatan yang sulit dibawa. Apakah kemudian peralatan untuk proses evakuasi ini sudah berhasil sampai di lokasi?
Ya, ya, Anu. Oke. Ilham, tadi kami sempat menanyakan kepada tim SAR gabungan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu area kerja yang sempit, kemudian peralatan yang sulit sampai ke lokasi karena di sampingnya adalah area pesawahan. Bagaimana kondisinya saat ini? Kondisi saat ini untuk evakuasi sedang dilakukan. Salah satunya melakukan evakuasi korban terjepit di gerbong lokomotif Turangga. Dan untuk alat berat yang memang sebelumnya dikatakan sulit, saat ini sudah didatangkan oleh pihak kereta api maupun dari pemerintahan. Oke. Dan untuk lokasi sendiri memang dibetulkan banyak sekali kendala memang untuk lokasi jalan di tempat kejadian terbilang sempit dan sulit untuk dilalui kendaraan maupun alat berat. Oke, ini kecelakaan kereta api kan terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung, tepatnya di Haur Pugur. Nah, kalau dari visual yang Anda berikan kepada kami mendapatkan informasi bahwa ini merupakan area pesawahan. Apakah kemudian dari data yang Anda dapatkan, area ini sebelumnya dengan satu lajur saja pernah terjadi kecelakaan yang sama, Ilham? Untuk wilayah sini memang baru pertama kali mengalami kecelakaan. Karena memang untuk jalur di kereta api di Cicalengka ini hanya satu jalur saja. Terbilang untuk kereta maupun dari Tasikmalaya arah Bandung itu bergantian menggunakan satu jalur kereta api. Oke, lantas sudah adakah informasi lebih lanjut dari pihak kereta api ataupun pihak-pihak terkait karena Anda berada di lokasi penyebab dari kecelakaan ini bisa bertabrakan di satu lajur yang sama, Ilham? Untuk penyebab kecelakaan saat ini masih digali maupun diidentifikasi oleh pihak KNKT. Nantinya pihak pemerintah Gubernur Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan pihak KNKT maupun Basarnas untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan di KA kereta Turangga dan Bandung Raya di lokasi Cicalengka, Bandung. Oke, kami juga sempat melihat Ilham, tabrakan ini menyebabkan beberapa gerbong keluar rel. Apakah kemudian gerbong-gerbong yang keluar rel ini sudah berhasil dievakuasi atau dikembalikan ke lajurnya seperti apa, Ilham? Ya bisa diulang kembali, Ana. Ya, tabrakan ini kan menyebabkan beberapa gerbong keluar dari rel dari gambar yang sempat Anda bagikan kepada kami. Apakah gerbong yang keluar dari rel ataupun yang terangkat ini sudah berhasil dikembalikan ke lajurnya? Untuk saat ini tiga gerbong masih sulit dievakuasi ke jalur semula karena memang petugas saat ini sedang melakukan evakuasi penyemulaan roda rel kereta api kepada jalur kereta api. Saat ini bisa saya perlihatkan petugas sedang melakukan upaya evakuasi roda rel pada jalur yang semula yang untuk melakukan evakuasi selanjutnya. Oke, proses apa yang kemudian akan dilakukan selanjutnya? Proses selanjutnya untuk evakuasi, petugas akan melakukan evakuasi salah satu petugas kereta api yang masih terjepit di gerbong pertama dengan lokomotif. Baik. Karena memang untuk saat ini posisi korban tersebut masih tergencet dengan gerbong lain, sehingga saat gerbong terakhir dilakukan evakuasi, bisa ditarik dan bisa dilakukan evakuasi untuk korban petugas yang terjepit tersebut. Baik, terima kasih laporan langsung Ilham. Kita menuju ke rekan kami, Hendra Kusuma yang sudah juga berada di tempat kejadian. Selamat siang, Hendra. Hendra, selamat siang. Ya, selamat siang. Halo ya. Oke, Hendra, tadi kami mendapatkan informasi langsung dari Ilham mengatakan bahwa proses evakuasi saat ini sudah dilakukan. Bagaimana dari posisi Anda saat ini? Informasinya. Kalau Ilham tadi kan posisi di wilayah timur ya. Jadi kalau saya ini tempat di belakang di mana kondisi gerbong rel ini terbalik sejauh ini. Dan dari siang tadi memang sekitar pukul 10 tadi memang proses evakuasi tetap upaya dilakukan oleh petugas. Sejauh ini memang tadi udah ada pemotongan beberapa batang besi mungkin yang mengait dengan rel yang lain, dan ini pun dapat terlihat di belakang kita ini kondisi memang satu persatu ini karena untuk dilakukan evakuasi diantaranya dengan batangan rel, terus dengan roda-roda pun yang masih
masih dilepaskan karena kondisinya memang terbalik, dan ini kemungkinan akan menunggu dari kereta atau alat berat lagi yang dari PT KAI untuk datang hadir ke sini, karena tadi begitu kita sekitar 11 tadi memang sudah ada satu gerbong yang ditarik, dan ini pun dapat kita akan lebih jelas lagi karena akan lebih jelas. Tadi kan karena warga itu banyak ya, jadi petugas dari kepolisian pun berjaga dan Brimob Gabungan pun berjaga untuk mensterilkan lokasi sejauh ini, karena memang untuk proses evakuasi itu tapi terhambat oleh beberapa warga yang begitu datang dan lihat, jadi cukup berisiko buat proses evakuasi karena kondisi gerbong yang ada di Baraya ini memang kalau dari jauh pun sudah terasa bau solar, dan ini mungkin yang menjadi kekhawatiran dari petugas untuk proses evakuasi, hingga sejauh ini proses evakuasi pun tetap dilakukan secara hati-hati. Dan seperti yang terlihat ini beberapa petugas pun memang sambil beristirahat, dan ini memperlihatkan di mana kondisi kereta yang terbalik ini, dan ini pun kemungkinan harus menunggu alat-alat berat lagi untuk melakukan evakuasi. Dan ini seperti yang terlihat ini begitu hancur depannya, dan beberapa petugas pun memang berupaya rehat sebentar untuk menunggu matahari Jumatan dan sambil menunggu alat berat. Dan untuk selanjutnya kemungkinan karena kondisi kereta ini untuk evakuasi ini sambil menunggu alat berat, petugas pun memang sejauh ini memang berupaya untuk mensterilkan lokasi, dan beberapa seperti yang kita lihat juga karena memerlukan alat-alat pemotong, mungkin ini kan di antaranya untuk memotong alat-alat berat seperti yang di belakang kita ini, memang kondisinya udah terbalik dengan kondisi yang di sana pun kelihatannya udah teratas, kemungkinan akan mengevakuasi gerbong yang terbalik ini untuk dipindahkan ke lokasi lain lagi kan, untuk memudahkan evakuasi yang ada di atasnya. Mungkin dulu Ana. Oke, Endra, bagaimana dengan satu korban lagi yang masih terus dilakukan proses evakuasi yang sebelumnya dikatakan bahwa terhimpit? Proses evakuasi untuk satu korban lagi sejauh ini memang masih berupaya dilakukan, karena memang kondisi kelihatannya bantaran antara rel dan atau gerbong ini yang begitu terbalik dan begitu susah, dan itu cukup beresiko memang buat untuk petugas sendiri untuk melakukan evakuasi. Makanya satu persatu dipretelin, kelihatannya kondisi ini agar tidak menimbulkan suatu goncangan lagi dan menimbulkan suatu getaran lagi terhadap gerbongnya lain, hingga memudahkan proses evakuasi dengan sambil menunggu alat-alat berat lagi mungkin tuh anak. Oke, Endra, informasi yang Anda dapatkan ini berapa alat berat lagi yang kemudian akan diterjunkan? Sejauh ini informasinya sudah ada 2 ya? Ya, udah ada 2. Nah, tadi memang sempat ada alat berat, cuma kita ingin melihat atau ada satu alat berat lagi, mungkin kren untuk menarik atau mencatok di beberapa untuk membalikan posisi gerbang yang gerbong ini memang terbalik seperti itu. Jadi ini akan dibalikan lebih dulu, dan sejauh ini mungkin akan diangkut dengan kereta berat, alat berat lagi untuk dievakuasi, untuk proses evakuasi. Dan ini pun keretanya memerlukan waktu cukup lama, karena kondisi memang ini udah agak keluar dari batar rel atau keluar bantaran rel ini dari gerbongnya ini sendiri, anak. Oke, Endra, bisa Anda gambarkan untuk proses evakuasi sejauh ini sudah seperti apa? Tadi Anda katakan bahwa penarikan gerbong sudah berhasil dilakukan satu gerbong ya? Ya. Ya, tadi pun satu gerbong sempat dilakukan evakuasi oleh pihak petugas PT KAI, dan itu pun awalnya kan dari satu gerbong itu memang berhimpitan. Dan dari petugas pun mencoba untuk memotong dari beberapa besi yang mungkin yang masuk ke ini menyatu, itu dipotong lebih dulu, dan itu pun setelah dipotong lebih dulu dan merasa aman. Kalau itu melihat dari bantaran rel juga setelah itu, supaya bantarannya ada rata-rata tidak mengalami kerusakan begitu cukup parah. Namun petugas pun memang antisipasi dengan kondisi rel ini cukup baik untuk menarik dari gerbong yang satu ini untuk dibawa atau dievakuasi. Sementara yang gerbong yang berada di belakang kita ini, yang sebalik ini, memang kondisinya cukup berat untuk dilakukan, karena ini harus memerlukan alat tambahan berat mungkin anak. Baik. Endra, lantas untuk saat ini kan masih menunggu proses ataupun alat-alat berat yang kemudian akan ditambahkan menuju ke lokasi. Nah, sejauh ini apakah kemudian dari informasi yang Anda dapatkan di sana masih ada korbankah selain satu yang terhimpit?
Kalau untuk korban yang lainnya mungkin kita ini masih bekerja simpang siur ya. Kita kok belum bisa memastikan. Cuma tadi yang terdata kita dari pihak Polda yang rilis tuh udah ada 3 mungkin korban yang dibawa ke rumah sakit ya ini juga. Namun kondisi untuk yang ada di TKP ini kita belum melakukan secara pasti. Namun kita akan lebih lanjut dari korban-korban lain mungkin untuk dicari tahu mungkin gitu anak. Oke, ada berapa ambulans yang kemudian disiagakan saat ini di sana, Indra? Ambulans yang tidak pagi tadi cukup banyak ya, hilir mudik, cuma dalam kondisi kosong itu cuma disiagakan aja dan petugas kesehatan itu telah siap juga sama yang dibantu oleh dari Brimob maupun dari Basarnas itu telah siap-siap untuk melakukan proses evakuasi ini. Namun sejauh ini kita masih menunggu juga nih anak apakah tindak lanjut untuk hari ini akan diselesaikan secara hari ini dibereskan hari ini atau gimana sambil menunggu alat berat mungkin untuk membalikan kondisi gerbong yang terbalik ini mungkin anak. Oke, Endra, dari informasi yang Anda dapatkan atau karena Anda berada langsung di lokasi kejadian ini, sudah adakah informasi mengenai penyebab kecelakaan 2 kereta KA Turangga dan juga KA Komuter Lain ini? Sebenarnya kalau dilihat dari beberapa informasi simpang siur dari pengakuan warga juga dan kita tuh memang dari tadi ada warga juga yang mungkin ya berada di sawah memang ada yang menyaksikan secara langsung sejauh ini. Biasanya kalau kereta Turangga ini memang awalnya dari arah dari Ciracondong untuk mengarah ke Garut atau ke Tasikmalaya sejauh ini dari selatan menuju ke arah sana gitu menurutnya. Tapi sejauh ini sementara dari kereta yang berseberangan Baraya ini sempat terhenti katanya itu sempat terhenti. Kami menunggu dari kereta di Turangga tersebut dari pengakuan warga tadi. Tapi nggak tahu kenapa kondisi nggak tahu komandan sinyal kita pun belum bisa memastikan kejadian gimana. Terus kereta yang ada di Turangga itu langsung menabrak. Jadi sebenarnya posisi Baraya itu dalam kondisi diam katanya anak. Okay. Maka kita masih simpang siur, kita pun ingin memastikan kondisi ini sebenarnya berawal dari kronologis dari mana kita juga. Baik, terima kasih laporan langsung Hendra Kusuma dari lokasi kejadian. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya Natalita pamit. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami, Prima Alvernia. Sesaat lagi.